Kolose 3 ayat yang ke-13. Kalau sudah Bapak Ibu, kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, tema kita pada hari ini adalah hati yang mengampuni. Tema ini merupakan tema terakhir tentang pengampunan dari semua tema di bulan Februari. Abraham Lincoln itu seorang presiden Amerika yang ke-16, itu adalah dari seorang yang berkulit hitam. Sebelum beliau menjadi presiden, dia adalah seorang pengacara muda. Dari kulit hitam jadi seorang pengacara. Suatu kali dia berkonsultasi dengan seorang pengacara senior yang bernama Edwin M. Stanton. Tetapi karena Abraham Lincoln ini seorang yang berkulit hitam, Stanton mengatakan begini kepada stafnya, "Saya tidak mau bertemu dengan monyet yang kaku." Bayangin saudara, Stanton mengatakan kepada Abraham bahwa saya tidak mau ketemu dengan monyet yang kaku. Tetapi pada saat Abraham diperlakukan seperti itu, dia tidak marah. Tapi justru dia memang mengikuti semua persidangan yang dibela atau pengacara persidangan yang dibela oleh Stanton. Dan memang Stanton ini adalah seorang pengacara yang handal, seorang yang pandai luar biasa. Pada tahun 1861, Abraham Lincoln diangkat menjadi presiden Amerika. Dan satu yang luar biasa adalah, dan mengagetkan seluruh dunia adalah, bahwa dia mengangkat orang yang pernah mengatakan dia sebagai monyet yang kaku sebagai sekretaris perang. Saat Lincoln wafat, Stanton berkata dalam pidatonya, Lincoln adalah permata bagi peradaban. Ia memberi kepercayaan kepada orang yang dibencinya dan mengampuni orang yang menyakiti hatinya. Lincoln mengampuni orang yang merendahkan dia. Lincoln mengampuni, bahkan mengangkat orang yang mengatakan dia sebagai monyet yang kaku. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin Lincoln bisa mengampuni orang yang merendahkan dirinya? Tapi itulah yang dinamakan pengampunan, Bapak Ibu. Pengampunan itu adalah kemampuan kita untuk melupakan apa yang pernah orang perbuat kepada kita. Pengampunan itu adalah kemampuan kita untuk tidak lagi mengingat apa yang pernah orang lakukan kepada kita. Mengapa kita harus mengampuni? Karena apa? Karena kita juga adalah orang yang sudah terlebih dahulu diampuni. Pada khotbah saya 2 minggu yang lalu, saya mengatakan bahwa jauh sebelum kita mengampuni orang, jauh sebelum kita memberikan pengampunan kepada orang, Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah mengampuni kita. Hari ini kita akan melihat Bapak Ibu 2 bagian penting yang berkenaan dengan pengampunan. Yang pertama, bila orang membenci kita, itu bukan masalah kita, tetapi dia yang bermasalah. Bila orang membenci kita, itu bukan masalah kita, tetapi dia yang bermasalah. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak bisa memaksa orang berpikir seperti yang kita ingini. Kita tidak bisa memaksa orang untuk tidak membenci kita, karena kita tidak bisa mengatur pikiran orang. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang. Tapi kita bisa tidak membalas kebencian dengan kebencian. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, rasa benci di dalam diri seseorang itu adalah miliknya, bukan milik kita. Amin Bapak Ibu. Rasa benci yang dimiliki seseorang itu adalah miliknya sendiri, dan itu bukan milik kita. Karena itu bukan milik kita, kita tidak perlu pusing, kita tidak perlu terlalu banyak berpikir, kita tidak perlu terlalu banyak memberi waktu untuk orang-orang yang membenci kita. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa tidak membalas kejahatan dengan kejahatan.
Bagaimana kita bisa tidak membalas sesuatu yang buruk yang orang lakukan kepada kita. Ketika Tuhan Yesus disalib di kayu salib, lalu kemudian semua orang mengejek dia, semua orang menghina dia. Tapi Tuhan Yesus berdoa untuk mereka, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin, Bapak Ibu. Terkadang kita berpikir, mengapa orang begitu benci kepada kita. Terkadang kita berpikir, mengapa orang begitu tidak menyukai kita. Terkadang kita berpikir, mengapa orang tidak pernah mau dekat dengan kita. Kalau kita melihat dari doa Tuhan Yesus ini, paling tidak kita bisa tahu, mungkin dia tidak tahu apa yang ia perbuat. Mungkin ia bangga kalau sudah membenci orang. Mungkin dia akan bersuka cita karena saya sekarang mampu membenci banyak orang. Mungkin dia akan berkata, saya nyaman dengan hidup saya. Roma 12 ayat yang ke-20. Mari kita buka bersama-sama Bapak Ibu. Roma 12 ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama. Kalau sudah ketemu Bapak Ibu, kita baca bersama-sama. Roma 12 ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Sekali lagi saya baca. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Firman Tuhan mengatakan, kalau seteru kita lapar, kita harus memberi dia makan. Jika ia haus, kita harus memberi dia minum. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mungkin bisa memberi makan orang yang membenci kita? Bagaimana mungkin kita bisa memberi minum orang yang tidak menyukai kita? Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, itulah panggilan kita sebagai orang percaya. Amin. Inilah yang menjadi panggilan hidup kita sebagai orang percaya. Karena kita memiliki Allah, kita memiliki Yesus Juru Selamat, yang juga sudah memberikan teladan bagi kita. Bahkan musuh kita sendiri pun kita harus kasih. Mengasihi orang yang mengasihi kita itu perbuatan biasa. Tapi mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, itu karena Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Amin, Bapak Ibu. Mengasihi orang yang mengasihi kita itu hal biasa. Orang lain pun bisa lakukan. Orang yang tidak percaya Yesus pun bisa melakukan. Tetapi mengasihi, mendoakan orang yang tidak mengasihi kita, saya percaya itu karena Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya selalu menggantungkan diri, selalu meminta pimpinan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan bekerja dalam hati nurani kita. Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita bahwa kita adalah orang percaya yang dipanggil hidup sama, hidup seperti teladan yang Tuhan Yesus berikan. Kalau Tuhan Yesus mampu mengampuni dan berdoa untuk orang-orang yang menyakitinya, bahkan orang yang membunuhnya, Tuhan Yesus masih bisa berdoa dan berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak semua orang bisa untuk mengampuni. Tidak semua orang mampu memanage hatinya. Tidak semua orang mampu membuang segala sakit hatinya. Tapi saya sudah katakan minggu lalu, 2 minggu lalu, kalau kita terus hidup dengan menyimpan kesalahan orang, kalau kita terus hidup menyimpan dan membawa rasa benci kita, saya sudah katakan, itu sama seperti kita yang membawa beban yang berat di leher kita. Ketika orang yang kita benci, ketika orang yang tidak kita sukai,
Ketika orang yang menjadi musuh kita, dia bisa makan enak-enak, tapi kita selalu teringat akan apa yang menjadi beban kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus mengingat bahwa bila orang membenci kita, itu bukan masalah kita, tapi itu masalah dirinya. Kita hanya bisa berdoa supaya Tuhan bekerja. Kita hanya bisa berdoa supaya Tuhan yang memberikan pengampunan. Amin, Bapak Ibu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita membuka Lukas 6 ayat yang ke-27 sampai 28. Lukas 6 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Amin, Bapak Ibu. Saya pikir ini bagian firman Tuhan yang paling sulit dilakukan, Bapak Ibu. Ini adalah bagian firman Tuhan yang paling sulit dilakukan. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Biasanya Bapak Ibu, kalau kita benci orang, jangankan mau berdoa, teringat namanya saja pun kita sudah aduh, kok bisa muncul di pikiranku. Biasanya gitu. Tapi ini gimana firman Tuhan yang mengatakan bahwa mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Terkadang kita berpikir, mengapa Tuhan Yesus mengatakan perkataan ini kepada orang-orang banyak saat ini? Padahal pada masa itu yang menjadi kebiasaan di dalam tradisi Yahudi adalah mata ganti mata, tangan ganti tangan. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia adalah seorang pengajar yang revolusioner. Pengajaran Tuhan Yesus itu sangat berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain. Karena dalam ajaran Tuhan Yesus sangat menekankan yang namanya kasih. Dan ujian terbesar di dalam kasih itu adalah, apakah kita mampu berbuat baik kepada orang yang menjadi musuh kita? Apakah kita mampu meminta berkat bagi orang yang mengutuk kita, dan berdoa bagi orang-orang yang mencaci kita? Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sebagai manusia, kita tidak punya hak menghakimi hidup orang. Kita tidak punya hak menghakimi hidup orang. Karena penghakiman itu adalah milik Tuhan. Kewajiban kita adalah mendoakan. Tapi menghakimi itu adalah bagian Tuhan. Walaupun sering kita mengambil apa yang menjadi hak Tuhan, kita memberikan penghakiman. Kita sering mengatakan, moga-moga selamat dia pulang ke rumah. Biasa gitu Bapak Ibu ya. Tak doakan usahanya tutup, tak doakan modalnya habis, tak doakan. Saya pikir Tuhan tidak akan dengar doa yang jahat, Bapak Ibu. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan supaya kita mengutuki musuh kita. Tetapi firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dan itu sudah Tuhan Yesus lakukan. Ketika dia ditangkap malam hari itu, sampai dia dibawa ke kayu salib, tidak ada satupun perkataan Tuhan Yesus
yang mengatakan, mengutuki orang-orang yang menyakitinya. Tidak ada. Kalau Tuhan Yesus mampu melakukan itu, dan kita selalu berkata, Tuhan, kami mau seperti-Mu, kami mau seperti Engkau Bapa. Saya percaya itu panggilan kita juga. Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kesabaran adalah pengontrol untuk dapat mengampuni. Kesabaran adalah pengontrol untuk kita dapat mengampuni. Mari kita perhatikan lagi Bapak Ibu, ayat yang ke-13 tadi, Efesus 3, ayat yang ke-13 tadi. Sudah ketemu Bapak Ibu, Efesus 3. Kolose 3. Kolose 3 ayat yang ke-13 tadi. Kita kembali, kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni, kamu berbuat jugalah demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kata sabar Bapak Ibu, ini merupakan kata yang sebenarnya sangat familiar dengan kita. Buktinya ada banyak orang yang namanya sabar. Walaupun orang dikasih namanya sabar, orangnya belum tentu sabar Bapak Ibu. Biasa gitu. Dikasih namanya si murah hati, belum tentu murah hati. Tapi sabar itu nama yang populer. Sabar. Tapi orangnya nggak sabar biasanya. Karena biasanya orang dikasih sabar itu supaya dia jadi orang sabar. Berarti belum sabar. Kan begitu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Seringkali dalam hidup ini kita merasa diperlakukan tidak adil. Seringkali kita tidak mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan. Seringkali di dalam hidup ini kita sudah melakukan yang terbaik, tapi kita tidak mendapat penghargaan yang terbaik. Seringkali kita sudah bekerja dengan maksimal, kita sudah mengeluarkan segala totalitas hidup kita, tapi kita nggak dihargai. Terkadang hati berontak, inginnya sih lari. Terkadang hati ini nggak terima Bapak Ibu, inginnya sih kita melampiaskan segala emosi kita. Makanya ada banyak ekspresi orang di dalam melampiaskan emosinya. Ada orang mengatakan, kalau Anda mau melampiaskan segala emosi Anda, pergilah ke pinggir tebing atau pergi ke tempat yang sunyi, teriaklah di sana Anda sekuat-kuatnya. Karena kalau teriak di rumah nanti tetangga dengar, dikira tetangga stres. Padahal bukan Bapak Ibu. Ini hanya sebagai tempat untuk melampiaskan kejengkelan hati. Lalu kemana kita akan melampiaskan kejengkelan hati? Anda jengkel di tempat kerja, Anda masalah di tempat kerja, Anda bawa ke rumah, keluarga yang jadi korban. Anda jengkel di gereja, kita marah di gereja, kita bawa ke rumah, ya keluarga yang jadi korban. Lalu kemana kita? Atau apa yang harus kita lakukan ketika kita berada dalam situasi di mana kita tidak dihargai? Apa yang harus kita lakukan ketika kita berada dalam keadaan di mana orang meremehkan kita? Apa yang harus kita lakukan ketika orang tidak menempatkan kita sesuai dengan porsi kita? Firman Tuhan yang berkata, Bapak Ibu, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kita tidak bisa mengedepankan emosi kita. Kita tidak bisa mengeluarkan segala kejengkelan kita. Tapi ada orang yang mengatakan, lebih baik saya keluarkan semua
biar hati saya tenang. Daripada saya simpan di dalam hati, nanti saya stroke. Biar sekalian selesai, kita harus tuntaskan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kesabaran itu adalah kunci supaya kita tidak terpancing emosi. Karena kalau kita sudah tidak bisa mengendalikan emosi kita, maka yang muncul itu adalah rasa benci. Bahkan mungkin kebencian itu bisa akan kita bawa sampai mati. Bahkan mungkin kebencian itu akan menjadi pemisah kita selamanya. Dan kalau benci itu kita bawa sampai mati, saya hanya pikir kita pasti mati dalam penasaran. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, menjadi orang sabar itu tidak mudah. Karena memang hanya Roh Kudus yang akan memberi kita kesabaran. Memiliki hati yang sabar itu tidak mudah, Bapak Ibu. Karena pada saat kita sedang sabar, berarti kita sedang bertahan. Pada saat kita menjadi orang yang sabar, berarti kita menerima apapun perlakuan orang terhadap kita. Itulah kesabaran. Dia tidak membalas sekalipun menerima hinaan. Dia tidak membalas sekalipun dikerdilkan. Dia tidak membalas sekalipun kita dilecehkan. Dia tidak membalas sekalipun kita tidak dihargai. Ada seorang guru yang mengajar di sebuah sekolah. Sekolahnya sih biasa-biasa saja. Tapi tidak ada seorang pun yang menghargai dia di sana. Murid-muridnya tidak menghargai dia. Teman-teman guru tidak menghargai dia. Tapi guru ini tetap bertahan. Sampai suatu ketika ada sekolah lain yang memanggil dia menjadi guru. Di sekolah yang baru. Di sekolah yang besar. Upahnya adalah berkat yang lebih besar. Upah dari kesabaran itu adalah berkat yang lebih besar. Upahnya adalah sesuatu yang lebih besar. Saya percaya, kalau Tuhan yang mengangkat kita, tidak ada seorang manusia pun yang akan mampu menjatuhkan kita. Amin. Kalau Tuhan mengangkat kita, saya tahu, kita percaya itu karena Tuhan sudah melihat kesabaran kita. Karena Tuhan melihat bagaimana kita bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit dan kita sabar. Kita sabar sambil menunggu waktu Tuhan datang kepada kita. Amin. Waktu Tuhan yang terbaik, kan itu katanya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waduh, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Memiliki hati yang sabar adalah merupakan sesuatu yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Di mana Tuhan Yesus tetap bersabar dalam segala apapun yang Ia terima, dalam setiap apapun yang orang lakukan kepada Dia. Karena kesabaran itu tidak untuk dipuji manusia. Kesabaran itu tidak untuk dipuji manusia. Tetapi kesabaran itu adalah suatu standar yang diberikan Tuhan sebagai penilaian untuk kita. Apakah kita ini layak untuk mendapatkan berkat yang lebih besar dari apa yang sudah kita rasakan? Amin, Bapak Ibu. Kalau kita mau dapat berkat, Tuhan mau percayakan sesuatu yang lebih besar dari hari ini, miliki hati yang sabar. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi melepaskan pengampunan
untuk orang yang tidak mengasihi kita. Amin. Kita membuka Amsal 15 ayat yang ke-18. Amsal 15 ayat yang ke-18. Kalau sudah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Si pemarah membangkitkan pertengkaran. Kalau kita marah, berarti akan mendatangkan pertengkaran. Tetapi sabar memadamkan perbantahan. Amin, Bapak Ibu. Sebagai penutup, Bapak Ibu dan Saudara, kita yang berkeluarga, yang sudah suami istri, pasti seringlah kita beda pendapat dengan istri atau dengan suami kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Sering kali Bapak Ibu. Karena memang laki-laki dan perempuan itu diciptakan dari fungsi yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa sama Bapak Ibu. Jalan pikiran suami dan istri itu selalu tidak bisa bersama. Lalu menjadi pertanyaan Bapak Ibu, kalau pasangan kita marah, apa yang harus kita lakukan? Apa kita juga harus marah dan menjawab? Kalau pasangan kita datang dengan suara tinggi, apakah kita juga harus datang dengan suara tinggi? Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tapi orang sabar memadamkan. Miliki hati yang sabar, jadilah menjadi orang yang mampu untuk mengampuni. Percaya Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita lebih dari hari ini. Amin. Kita berdoa.